PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dikabarkan membidik tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama sebagai calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menguat sebagai pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Apa pertimbangan Partai Banteng PDI Perjuangan membidik tokoh kalangan NU sebagai pendamping Ganjar dan bagaimana peluang Nasaruddin Umar sebagai cawapres? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Selamat sore Mas Basara. Selamat sore Nana, pemirsa, Mas Toto. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Sore Rifana, sore Mas Baskara. Oke, saya mau ke Mas Baskara terlebih dahulu. Mas Bas, kami dapat informasi bahwa Ganjar Pranowo ini ternyata menaikkan perjanjian politik dengan PDI Perjuangan. Sebelum dideklarasi di batu tulis, salah satu poinnya adalah cawapres Ganjar diputuskan langsung oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati. Itu betul nggak? Sebelum kita masuk ke kandidat namanya. Iya, Nana. Di dalam konstitusi partai telah ditegaskan secara eksplisit bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan itu memiliki hak prerogatif. Yang mana hak prerogatif yang dimandatkan oleh Kongres dan dikonseptualisasikan dalam ADART partai memberikan wewenang kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya strategis. Hal-hal yang sifat strategis itu antara lain adalah keputusan tentang siapa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, ketua lembaga-lembaga tinggi negara seperti pimpinan MPR, pimpinan DPR, menteri, dan lain sebagainya. Oke. Jadi tanpa ada perjanjian politik atau kontrak politik apapun yang dibuat, hal itu sudah manifest ya, tertulis di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Oke. Harus dituruti oleh seluruh kader-kader PDI Perjuangan. Akan tetapi kalau berbicara mengenai formasi calon presiden dan calon wakil presiden, saya kira sudah berulang-ulang diumumkan, ditegaskan oleh beberapa teman-teman DPP partai, termasuk Pak Sekjen Hasto Kristianto dan lain-lainnya, bahwa keputusan mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah setelah partai-partai peserta kerjasama politik mendukung Pak Ganjar Pranowo itu definitif. Oke. Kita tahu ya baru ada Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan kemarin Mbak Puan memberikan sinyalemen bahwa akan bergabung Partai Golkar dan juga mungkin partai-partai politik yang lainnya. Nanti setelah partai-partai peserta kerjasama politik mendukung Pak Ganjar Pranowo definitif, artinya sudah mengikatkan diri dalam satu perjanjian kerjasama, ketua umum partai politik itu tentu akan diajak membahas siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Tentu saja dengan mengajak berdiskusi Pak Joko Widodo, Pak Jokowi, itu dalam kapasitas beliau sebagai kader PDI Perjuangan, dan juga Pak Ganjar Pranowo sendiri sebagai calon presidennya. Karena antara presiden dan wakil presiden kan harus memiliki chemistry ya satu sama lain. Karena mereka berdua akan menjadi dua tunggal. Tetapi tahapan itu masih sangat panjang, harus dilalui lagi, Nana. Karena posisi sekarang ini kan baru 27 hari pasca penetapan Pak Ganjar pada 21 April kemarin. Ya. Sekarang kita masih terus melakukan konsolidasi internal, ya, mengkonsolidasi mesin partai. Kemudian juga agenda eksternalnya adalah konsolidasi dengan partai-partai kerjasama politik lainnya, ya, menunggu partai lain untuk bergabung dan juga menemui, mengkoordinasikan dengan relawan-relawan Pak Ganjar. Agenda internal dan eksternal yang sedang kami laksanakan saat ini. Oke, Mas Bas, tadi di depan di awal Anda mengatakan bahwa ada hak prerogatif Ketua Umum yakni Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menentukan pasangan capres dan juga cawapres. Tadi Anda belum menjawab ya. Jadi tidak ada perjanjian politik yang menyatakan bahwa keputusan cawapres ada di tangan Ibu Megawati. Itu dulu yang perlu dijawab, Mas. Tadi kan saya sudah menjelaskan secara konstitusi partai. Konstitusi partai itu kan sifatnya given, keputusan Kongres yang harus diikuti oleh, ditaati dan dijalankan oleh seluruh orde partai, oleh seluruh kader partai. Hak prerogatif itu diserahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Tetapi dalam konteks implementasi, ya, dalam konteks implementasi memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar. Karena ini sifatnya kerjasama politik dengan partai-partai lain yang akan mendukung Pak Ganjar Pranowo sendiri. Maka dalam prakteknya nanti
pembahasan mengenai siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar akan dibahas bersama ketua umum partai politik beserta kerjasama politik lainnya. Nah, tahapan untuk membahas ke arah sana ini belum dilakukan secara lebih intensif karena kami masih menunggu partai politik mana saja yang kelak akan bergabung dengan Pak Ganjar Pranowo. Baik. Oke, saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, tidak dijawab secara gamblang ya oleh Mas Bas bahwa ada atau tidak perjanjian politik, tapi informasi yang menyebar di kalangan elit dan juga wartawan bahwa memang ada perjanjian politik yang diteken antara Mas Ganjar dengan PD Perjuangan. Salah satu poinnya adalah soal posisi cawapres diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Apalagi tadi Mas Basara menyebutkan bahwa ada hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, untuk bisa menentukan capres-cawapres. Anda melihat bahwa Mas Ganjar punya ruang yang sangat sempit dalam menentukan pendampingnya karena lebih banyak nanti porsinya ataupun otoritasnya ada di tangan PDI Perjuangan, terutama di tangan Ibu Mega, Mas Toto. Gini, Nana ya, faktanya bahwa memang capres-cawapres itu diputuskan oleh partai. Dia menjadi satu paket. Dan kita sepakat juga realita politiknya partai-partai ini masih sangat bergantung keputusannya pada ketum semuanya. Oke, saya sering mengatakan keputusan ini sulit sekali kita berharap dari sesuatu yang sifatnya mekanismenya bottom up. Jadi di semua partai menurut saya saat ini realita politiknya itu memang menunggu keputusan dari ketua umum partai. Nasdem juga seperti itu. Golkar seperti itu juga, walaupun ada bingkai legal yang kemudian memang ada sebagai fondasi, yaitu keputusan Kongres kah, Muktamar kah, dan lain-lain. Jadi nggak ada hal yang baru. Pak Jokowi mengalami itu juga, dan partai-partai mengalami itu juga. Tetapi realita politik yang lain memang membuat adanya sebuah gray area. Misalnya, apakah Ibu Mega ketika misalnya sangat terpusat pengambilan keputusan PDI Perjuangan pada Ibu Mega, tapi Ibu Mega misalnya bisa mengambil keputusan sepihak tanpa misalnya persetujuan atau kenyamanan dari calon presidennya bernama Ganjar Pranowo, saya yakin tidak. Apakah Ibu Mega bisa mengambil keputusan sepihak tanpa berkoordinasi dengan atau persetujuan dengan P3 atau misalnya nanti ada partai baru lain yang masuk, saya pikir juga tidak mungkin. Apakah Ibu Mega misalnya bisa mengambil keputusan sepihak tanpa peduli apa masukan dari Pak Jokowi sebagai presiden yang akan digantikan? Saya pikir juga tidak. Nah, disitulah bagaimana gray area ini kita harapkan bisa menjadi sebuah area yang membuat keputusan ini menjadi lebih rasional dibanding sekedar keputusan satu pihak semata. Itu sih saya pikir yang kita harus lihat sebagai sebuah realita politik. Sebentar Mas Bas. Jadi Mas Toto, Anda masih optimis bahwa ada ruang yang cukup besar begitu ya bagi Ganjar Pranowo untuk bisa memutuskan siapa yang menjadi pendampingnya, siapa yang jadi cawapresnya begitu. Tidak serta-merta semuanya nanti menjadi hak prerogatif dari Ibu Mega. Mas Ganjar ruangnya masih luas ya untuk menentukan siapa pendampingnya. Kalau kita lihat pencalonan Ganjar Pranowo pun sebetulnya sudah menyiratkan bahwa di situ akan ada dialektika. Kalau misalnya menggunakan kacamata beberapa analis misalnya yang mengatakan sudahlah PDI Perjuangan itu hanya menunggu Ibu Mega saja. Lalu kemudian ditambahkan sebuah variabel kalau Ibu Mega sudah pasti anaknya misalnya. Lalu kemudian terbukti outputnya saat ini yang dipilih adalah Ganjar Pranowo. Artinya di situ kan sudah terjadi dialektika dengan sendirinya bahwa betul secara legal dan secara realita politik Ibu Mega sangat berkuasa di partai sendiri dalam pengambilan keputusan. Tetapi proses pengambilan keputusan itu sendiri itu sudah membuka ruang bagi adanya realita-realita politik lain yang membuat kemudian keputusan Ibu Mega juga akhirnya sudah bercampur dengan adanya rasionalitas politik yang kemudian bisa lebih diterima oleh konstituen atau mungkin oleh publik. Oke, saya mau ke Mas Bas lagi. Mas Bas, Mas Toto masih optimis bahwa nanti Ibu Mega akan tetap mendengarkan masukan ataupun aspirasinya dari Mas Ganjar sebagai pengantin ataupun sebagai capres untuk menentukan cawapresnya. Kita masuk ke lebih dalam lagi ya. Informasi yang kami dapat bahwa preferensi cawapresnya Ganjar Pranowo ini mengarah ke tokoh kalangan NU, terutama tokoh kalangan NU senior. Pertimbangannya apa, Mas? Lebih memilih tokoh NU ini, Mas Bas? Dua hal akan saya jelaskan ya. Pertama tadi terima kasih Mas Toto telah menegaskan bahwa
sekalipun kewenangan konstitusional mengusung capres cawapres itu ada di partai politik dan partai politik punya mekanisme sendiri siapa yang akan mengambil keputusan dan Bu Mega memiliki hak prerogatif, tapi dalam prakteknya ketika memutuskan Pak Ganjar, Bu Mega mendengarkan berbagai macam aspirasi yang muncul berkembang di tengah masyarakat oleh elit masyarakat dan pada tokoh-tokoh bangsa yang lain sendiri. Bahkan saya dengar dari aspirasi Pak Jokowi sendiri pada waktu itu secara pribadi ingin mendukung Pak Ganjar Pranowo. Mega telah menjawab hal itu semua bahwa beliau menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang. Sama halnya juga dengan cawapres nanti, karena dan sekaligus saya ulangi, sekalipun hak konstitusional dalam ADART partai menjadi hak prerogatif, tapi dalam penggunaan hak prerogatif itu Bu Mega selalu mendengar aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam konteks ini tentu ketua umum partai politik dan tokoh-tokoh yang dianggap relevan untuk dimintai pandangan dan pendapatnya. Terkait dengan wacana munculnya nama tokoh NU dulu. Dr. Nasaruddin Umar. Tokoh NU dulu, preferensinya tokoh NU dulu. Baru saya nanti masuk ke Pak Nasaruddin. Kenapa preferensinya lebih ke tokoh NU, Mas Bas? Kalau bicara NU, sebenarnya kan hal itu merupakan satu simbolik berdirinya negara Indonesia, Nana. Kita tahu kesepakatan Pancasila di 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada waktu itu adalah buah dari kesepakatan antara golongan kebangsaan dan golongan Islam yang awalnya ingin menegakkan negara Islam dan golongan kebangsaan lalu kemudian bertemu di Pancasila 18 Agustus 1945 itu. Ya, kemudian antara nasionalisme dan Islam atau golongan kebangsaan dan golongan Islam itu selalu beriring berjalan. Maka berdasarkan preferensi sejarah itu, Ibu Mega menggunakan pakem-pakem kebangsaan yang seperti itu. Maka ketika beliau menjadi wakil presiden, presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh Nahdlatul Ulama. Kemudian ketika beliau menjadi presiden, wakil presidennya adalah Pak Hamzah Had, itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama. 2004, Bu Mega maju sebagai calon presiden, calon wakil presidennya adalah Kiai Haji Hasyim Muzadi, lagi tokoh Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian di 2014 dan 2019, ketika mengusung Pak Jokowi sebagai calon presiden, calon wakil presidennya di 2014 adalah Pak Yusuf Kalla, tokoh Nahdlatul Ulama, dan sekarang Kiai Ma'ruf Amin juga demikian. Jadi simbolik-simbolik terhadap bertemunya antara golongan kebangsaan dan golongan Islam ini, itulah yang selalu dipegang dalam pakem politik Ibu Mega. Tetapi sekali lagi, kalau bicara tentang ke arah mana keputusan calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar, tahapannya masih cukup panjang, Nana. Jadi saya katakan masih menunggu partai-partai politik lain bergabung, berdiskusi dengan Pak Jokowi dalam kapasitas kader PDI Perjuangan, mengajak bicara Pak Ganjar Pranowo, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Dan saya yakin Bu Mega punya satu metodologi yang sifatnya sangat khusus untuk mencapai pada satu nama tertentu, begitu Nana. Jadi pakem politiknya Bu Mega adalah melihat simbol-simbol kebangsaan, tokoh kebangsaan dan juga tokoh agama tadi ya. Mas Toto, apakah kemudian di luar itu bekerja sama dengan tokoh Purnawirawan TNI juga pernah dilakukan dengan Pak Prabowo di tahun 2009, Bu Mega capres, Pak Prabowo calon wakil presiden. Mas Toto, ini kalau dilihat dari pakem politik yang biasa dipegang oleh Ibu Mega ya sebagai pemegang konstitusi tertinggi di partainya, sebagai pemegang keputusan tertinggi di partainya. Nah, tokoh dari kalangan NU sepertinya memang menjadi preferensi utama, preferensi penting dalam kandidasi cawapresnya Mas Ganjar. Ini bisa nggak sih sebetulnya memperkuat elektabilitasnya Mas Ganjar Pranowo, tokoh dari kalangan NU ini, Mas Toto? Iya, kalau berbicara menggunakan kacamata pendekatan politik aliran, ya memang ini bisa jadi kombinasi yang menarik. Berbicara nasionalis, religius, dalam konteks bahkan kita kemudian terjemahkan secara lebih mikro aliran Marhainis dengan kemudian NU sebagai basis Muslim moderat terbesar, memang itu menjadi menarik secara sosiologis begitu ya dan pendekatan politik aliran. Tetapi yang harus kita lihat kan adalah kemudian banyak variabel-variabel lain yang kemudian juga ada begitu ya dalam persinggungan itu. Misalnya ketika berbicara kebutuhan melanjutkan pemerintahan Jokowi, jika kemudian ingin melakukan akselerasi, katakanlah secara politik aliran, nasionalis religius, atau pendekatan nasionalis dengan NU itu bisa jadi sebuah kekuatan besar. Kan kemudian harus dilihat lagi, apakah sosok yang kemudian disimbolkan di situ itu juga bisa menjawab tantangan tadi untuk kemudian bisa bekerja mengakselerasi. Karena kita tahu
semenjak Pak Jokowi, pendekatan-pendekatan politik aliran ini sebenarnya malah mulai terkikis. Ya. Orang mulai masuk kepada alasan-alasan yang sifatnya teknokratis. Oke, dalam konteks solidarity maker ini menjadi sebuah kekuatan besar ketika capres-cawapresnya adalah gabungan dua kekuatan. Tapi apakah kemudian dua sosok tersebut memenuhi kapasitasnya untuk bisa bekerja secara teknokratik? Saya pikir itu juga yang nanti mungkin akan jadi wilayah abu-abu lagi ya. Oke. Nah, itu yang kemudian juga membuat kita tidak mudah loh merumuskan, katakanlah betul, ada sisi NU yang bisa diambil sebagai sosok wakil Ganjar. Tapi siapa sih yang paling bisa mewakili NU, itu juga tidak mudah untuk kemudian disimpulkan begitu saja. Misalnya, apakah betul, kenapa tidak sekalian Gus Yahya ketika berbicara mewakili NU secara struktural? Ada juga yang mengatakan, ada beberapa kiai lain loh, walaupun tidak struktural, tapi mewakili sekali secara kultural, sehingga kemudian bisa lebih memiliki daya ledak secara elektoral. Tapi ada juga yang berbicara, loh, kenapa tidak kemudian mencari NU yang memiliki kemampuan teknokratik, sehingga kemudian juga memiliki kelengkapan untuk bisa mendorong kinerja Ganjar menjadi lebih baik, bukan sekedar menjadi simbolis semata. Jadi sepakat Nana bahwa NU ini memiliki nilai besar dalam konteks sejarah di Indonesia, termasuk dalam konteks politik elektoral. Tapi kita juga tahu mencari sosok yang dianggap bisa mewakili sepenuhnya NU secara elektoral tidak mudah. Yang kedua, apalagi menjawab tuntutan zaman secara teknokratik yang kemudian bisa membuat warna NU ini tidak sekedar menjadi simbolis, tapi juga bermakna sebagai simbol eksplorasi tadi. Oke, maksudnya Mas Toto ini NU yang bisa kerja teknokrat, kerja pemerintahan mungkin ya, bukan hanya sekedar simbol NU saja. Begitu ya Mas Toto ya, kalau bisa saya simpulkan ya. Artinya kan kita memang berharap betul bahwa dalam sistem presidensial fungsi wakil presiden itu ada yang mengatakan bahkan ban serep. Ya. Jika berhalangan presidennya digantikan. Tapi kita tahu juga kan tantangan dari kebutuhan di Indonesia itu kan kalau bisa jangan jadi ban serep doang. Ketika presidennya dianggap bisa bekerja karena misalnya Mas Ganjar punya kemampuan teknokratis menjadi anggota DPR, menjadi gubernur, alangkah baiknya juga loh dilengkapi oleh sosok wakil yang juga punya kemampuan teknokratis seperti itu, tidak berhenti pada level solidarity maker, apalagi hanya dianggap sebagai insentif elektoral semata selama masa kampanye. Lalu apa kerjanya misalnya ketika 5 tahun ke depan? Itu saya pikir juga akan jadi diskusi yang menarik. Oke, apalagi ini periode kalau misalnya terpilih kan periode pertama tantangannya banyak begitu ya Mas Toto ya. Pekerjaan rumahnya banyak. Nah Mas Bas, soal NU yang teknokratik tadi itu yang menjadi perbincangan ataupun menjadi perdebatan di masyarakat. Apakah kemudian tokoh NU ini hanya sekedar pelengkap saja sebagai penambah elektoral ataupun insentif elektoral, atau justru tokoh NU-nya ini harus bisa sama-sama menjadi orang yang bisa bekerja begitu ya, bisa menjadi teamwork bersama dengan Mas Ganjar. Nah, sosoknya nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar ini yang mana, Mas Bas? Ya, Nana, saya ingin tegaskan dulu yang tadi saya uraikan adalah fakta-fakta historis hubungan kerjasama politik antara PDI Perjuangan, dalam ini Bu Mega dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Apakah Pak Ganjar akan didampingi oleh calon dari Nahdlatul Ulama kembali seperti 5 babakan sejarah yang saya uraikan tadi di awal, itu sepenuhnya masih dalam proses pembahasan lebih lanjut. Tapi kalau ditanya apakah kader-kader Nahdlatul Ulama banyak yang memiliki kompetensi ya, sebagai akademisi, kemudian teknokratis, birokrat, dan lain sebagainya, saya kira perkembangan zaman telah menunjukkan bahwa perkembangan kaderisasi ormas-ormas Islam di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lainnya akan terbukti telah lahir banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang mumpuni. Ya. Saya kira itu tidak bisa kita pungkiri ya Mas Toto, dari Nahdlatul Ulama sendiri kalau misalnya bicara tentang figur akademisi, guru besar dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah dan ormas Islam lain juga cukup banyak. Pejabat kepala daerah dan anggota DPR, teknokrat, dan saya kira juga cukup banyak. Jadi saya kira bukan hanya semata-mata simbolik ya, tetapi juga dia bisa melengkapi kompetensi yang akan melengkapi kapasitas dan kapabilitas Pak Ganjar. Mas Bas. Itu Nana. Oke, Mas Bas, saya ingin langsung direct saja. Nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar ini punya kompetensi untuk melakukan kerja-kerja teknokratik tadi menurut PDI Perjuangan?
Saya tidak tahu ya awalnya munculnya dari mana. Ini nama munculnya justru dari internal partai Anda sendiri, dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Mas Utut, kemudian hari ini ada pertemuan antara Pak Nasaruddin Umar dengan Pak Ganjar Pranowo di Manado, Sulawesi Utara, yang mana Gubernur Sulawesi Utaranya adalah Bendahara Umum PDI Perjuangan, Bang Oli Dondo Kambe. Dan dari Dewan Pertimbangan P3, Mas Romahur Muzi juga mengatakan ada nama Nasaruddin Umar di situ. Ini justru muncul dari koalisi Anda sendiri loh, Mas Bas. Nah, tetapi kan di sisi lain ada juga pernyataan dari Pak Nasaruddin Umar yang mengatakan saya tidak pernah bermimpi ke arah itu. Oke. Ingin bekerja di layar, menciptakan kerukunan umat dan lain sebagainya ya. Saya kira hal-hal itu masih harus terus dikonfirmasi ya. Tetapi kalau ditanya apakah Pak Nasaruddin Umar memiliki hubungan baik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu jawabannya iya. Dengan latar belakang sebagai Rois Suriah PBNU, ya tentu PDI Perjuangan dengan NU, meskipun NU adalah ormas keagamaan yang independen, tetapi karena beliau NU sangat berjasa bagi berdirinya Republik dan mengisi kemerdekaan, tentu sebagai kekuatan politik ingin terus membina hubungan baik. Baik, Mas Bas. Nahdlatul Ulama. Ya, Kemudian Pak Nasaruddin Umar sendiri secara pribadi cukup dekat ya dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Terakhir saya ingat waktu saya ditugaskan Ibu Mega untuk memperingati 80 tahun lahirnya Haji Muhammad Taufik Kemas, 31 Desember 2022 yang lalu, secara khusus saya diminta oleh Ibu Mega dan Mbak Puan untuk mengundang beliau memberikan tausiah keagamaan dalam peringatan 80 tahun lahirnya Haji Muhammad Taufik Kemas di Masjid At-Taufik di Lenteng Agung. Ya, Mas Bas. Berarti 6 bulan yang lalu lah, Nana. Gitu. Oke, Mas Bas, artinya dengan hubungan yang cukup dekat ini, hubungan histori yang sangat dekat ini, Pak Nasaruddin Umar masuk ke dalam kandidat cawapresnya Mas Ganjar? Dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan, kandidat kuat? Nama-nama calon wakil presiden, sebagaimana yang Bu Mega jelaskan pada saat menerima Ketua Umum P3 dan rombongan 30 April yang lalu di partai, Bu Mega menyebut setidaknya ada 10 nama. Termasuk Pak Nasaruddin Umar ya, Mas Bas ya? 7 nama yang sudah beredar di publik. Oke, termasuk Pak Nasaruddin Umar ya? 3 nama lain yang mungkin pada saat itu, artinya per 30 April, tidak ada di publik. Bisa saja satu di antara 3 yang tidak muncul di publik, salah satu namanya adalah Profesor Nasaruddin Umar. Tapi sekali lagi, nama-nama itu secara definitif itu ada di pikiran Ibu Mega sendiri yang nanti pasti sekali lagi saya tegaskan pembahasannya akan dilakukan setelah partai-partai peserta kerjasama pendukung Pak Ganjar ini akan definitif. Mas Bas, Bicara juga dengan Pak Jokowi, bicara juga dengan Pak Ganjar Pranowo. Saya kira gitu, Nana. Mas Bas, saya tegaskan sekali lagi, berarti memang namanya Pak Nasaruddin Umar menjadi salah satu kandidat kuat cawapres pendampingnya Pak Ganjar ya? Saya tidak dalam posisi. Tadi ada sebutkan dari 10, 7 sudah beredar. 3 nama. Kalau saya harus berpraduga, ya, praduga saya bisa saja di antara 3 nama yang Ibu Mega sebutkan di luar 7 yang beredar. Saya kira tidak perlu saya ulangi, Mas Toto tahu persis 7 nama yang beredar itu. Jadi ada 3 nama lain yang belum beredar. Bisa saja di antara 3 nama yang belum beredar di tanggal 30 April yang dikatakan Bu Mega itu, salah satunya yang ada dalam pikiran Bu Mega adalah Profesor Nasaruddin Umar. Oke, saya mau ke Mas Toto. Oke. Itu adalah Ibu Megawati sendiri, Nana. Ya, saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, ini sebenarnya kisi-kisinya udah dibocorin sama Mas Bas, hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Bu Mega, bahkan pada peringatan di Masjid At-Taufik di Lenteng Agung, Pak Nasaruddin Umar diminta untuk mengisi tausiah di sana. Jadi memang sudah ada unsur kedekatan-kedekatan. Nah, ini sosoknya beliau, sosoknya Pak Nasaruddin Umar yang merupakan tokoh NU, kemudian dari luar Jawa, yakni dari Makassar. Ini kombinasi yang bisa kuat mendampingi Mas Ganjar di luar sisi soal kemampuan teknokrat tadi, Mas Toto. Iya, yang pertama sebenarnya kalau saya membaca ya, isu ini munculnya pertama bukan dari teman-teman PDI Perjuangan, tapi dari Mas Romi, dari P3. Nah itu jadi menarik sebenarnya, kenapa Mas Romi kemudian yang memunculkan isu itu, katanya sedang mengelus-ngelus Pak Nasaruddin Umar untuk jadi cawapres. Mas Toto, saya potong dulu sebentar. Sebelum dari Mas Romi sebenarnya wartawan udah dapat info dari internal PDI Perjuangan namanya Pak Nasaruddin Umar. Tapi kan biasa selalu isu berdasarkan internal. Nah, mungkin saya pikir itu dari analisis kita sudah mengetahui bahwa Pak Nasaruddin sering sekali diundang di acara-acara PDI Perjuangan ataupun bahkan acara internalnya Ibu Mega. Itu sudah menjadi sebuah pengetahuan umum.
Yang kedua, saya pikir begini, yang paling penting adalah bagaimana kemudian menerjemahkan NU ini kenapa dekat sekali dalam sejarah elektoralnya PDI Perjuangan misalnya. Saya pikir karena NU salah satunya emang dianggap sebagai salah satu ormas besar ya, bahkan terbesar yang memang dianggap mewakili kalangan Islam moderat. Sangat dekat dengan PDI Perjuangan. Tapi saya berharap juga nilai itu yang penting kemudian untuk dijadikan prasyarat, bukan tentang ormas mananya. Sehingga kemudian kita tidak semakin tersekat-sekat. Orang membaca, oh kalau PDI Perjuangan hanya mau dengan ormas tertentu misalnya. Tapi nilai dalam konteks Islam moderat itulah saya pikir yang harus memang menjadi salah satu prasyarat. Nah, ketiga menjawab pertanyaan Nana tadi, apakah kemudian Prof. Nasaruddin Umar dianggap mewakili, itu PR besar. Karena kalau kita lihat pertama, terus terang tingkat pengenalan Prof. Nasaruddin Umar itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan beberapa nama kiai besar yang juga dianggap mewakili NU. Saat ini misalnya, kalau dulu kita bicara Kiai Said ya, Said Akil. Atau kemudian ketika kita bicara Gus Yahya pun tentu saja secara struktural dia mewakili NU secara lebih resmi. Sehingga katakanlah betul misalnya dikatakan akan menjadi kalau konteks elektoralnya akan lebih memiliki daya ledak. Apakah juga bisa dianggap mewakili dalam konteks Sulawesi Selatan secara menyeluruh? Kita ini sering kali ya melihat hanya berdasarkan identitas politik sosok cawapresnya, kemudian kita anggap kemudian itu bisa mengambil suara keseluruhan dari daerah tersebut, latar belakang ormas tersebut, dan lain-lain. Faktanya dalam perkembangannya tidak semudah itu begitu, karena kalau kita lihat misalnya tidak banyak juga tokoh yang berasal dari Sulawesi, lalu kemudian bisa mendapatkan suara elektoral dari keseluruhan Sulawesi. Mas Sandiaga Uno misalnya kuat di Gorontalo, tetap bagian dari Indonesia Timur misalnya, tapi selama ini juga tidak bisa dianggap kemudian mewakili keseluruhan Indonesia Timur ataupun daerah Sulawesi dan sekitarnya. Pak JK yang saya harus akui dalam sejarah elektoral berhasil melakukan hal tersebut. Dan kita tahu karena jaring politik yang terbangun, sejarah menjadi cawapres sebelumnya dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara dari latar belakang Sulawesi Selatan, dari latar belakang NU, saya pikir juga tetap ada PR besar dari orang-orang yang ingin mendorong Prof. Nasaruddin Umar ini untuk bisa mengklaim itu sebagai sebuah kekuatan politik. Oke. Terakhir Mas Bas, singkat saja ya, waktu kita tidak banyak. Jadi PDI Perjuangan akan mengumumkan nanti pasangan capres-cawapres, pasangan cawapresnya Mas Ganjar di bulan Juni atau nanti mepet saja mendekati pendaftaran? Singkat saja Mas. Ya, saya kira kalau melihat konstelasi politik hari ini, di mana partai-partai politik lain juga masih mencari grup-grup porsi kerjasama lainnya, juga cawapresnya, kemungkinan besar menurut dugaan saya, Ibu Mega dan akan mengajak partai-partai politik peserta kerjasama politik lainnya untuk mengambil tempo memutuskan calon wakil presiden Pak Ganjar pada menit-menit terakhir. Di menit-menit terakhir ya. Itu prediksi saya, Nana, dengan melihat dinamika dan konstelasi politik nasional tentang itu. Saya pikir sama, Nana ya. Kita menurut saya sulit untuk melihat bahwa partai-partai ini akan mengambil keputusan misalnya jauh-jauh hari, apa Prof. Nasaruddin Umar atau nama lain, masuk Prabowo mengambil siapa. Ini laksana permainan kartu, karena kalau kita tahu pertarungan akan ketat, siapa yang membuka kartu as terlebih dahulu ini akan terlalu terbaca. Kekuatan dari kartu-kartu yang dia miliki, saya meyakini mereka masih saling semua main di last minute ya. Kepada injury time. Semua main di last minute di injury time, sama seperti 2019 berarti. Padahal masyarakat menunggu lebih awal pasangan capres-cawapres untuk dideklarasikan supaya tahu rekam jejaknya. Jadi tidak ada kawin paksa lagi seperti 2019. Tapi kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir di tangan para ketua umum partai. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Ahmad Basara. Saya selalu Mas Bas dan juga Mas Toto. Terima kasih Mas Baskara, Nana. Ya, sama-sama Mas Toto.